Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, kayak di judul video ini buat Samsung Galaxy A53 5G yang juga looks-nya bagian belakangnya terutamanya mirip kayak A33, A73, A52, A52s dan yang lain-lainnya untuk di versi sebelumnya si A53 ini. Looks belakangnya aja ya, kalau dimensinya pasti beda. Teman-teman tinggal nanya aja mas sellernya nanti masing-masing. Ini casingnya semua gue bisa beli banyak, total ada 23 casing buat Samsung A53. Wow, banyak ya. Ini berkat teman-teman juga, total banyak yang ikutan nyawer di Saweria gue setelah kemarin bikin video buat Samsung Galaxy M53. Kayaknya para pengguna seri A jadi panas nih, seri M duluan yang gue bikinin gitu ya. Dan jadinya ini semuanya tuh nggak cuma casing-casing Cina aja yang kayak biasa gue bahas. Gue beli casing yang mahalnya juga yang ada mereknya, yaitu Spigen sama Ringke. Yang dua merek ini kayak biasa jajannya di Unicast, sedangkan yang lainnya ya kayak di toko biasa juga. Teman-teman bisa cek aja langsung di deskripsi di bawah. Udah pokoknya nih casing ada banyak, biar nggak kelamaan langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia Samsung Galaxy A53 yang gua bahas kali ini warnanya hitam. Jadi biar nggak bosan warna putih dulu ya. Ini gua minjem sama tetangga gua sih. Dan langsung aja yang gua bahas pertama ini Spigen dulu ya. Dan ini kita bahas adalah yang Rugged Armor Spigen. Oke, seperti ini. Cuma ini kenapa nih? Ada kayak noda gitu ya. Modelannya kayak yang si autofocus. Jadi Spigen ini adalah KW-nya autofocus kali ya guys. Dibaliknya seperti ini. Dan ini semuanya adalah silikon. Kayak biasa teman-teman tahu lah. Dan looks-nya seperti ini kalau misalkan dipakai ya. Gak usah ngeliatin detail-detailnya lah, pasti aman kalau misalkan merek Spigen itu. Dan ini kebetulan lagi update juga sih, jadi ya langsung aja ya. Tuh tebelnya segini, jadinya aman. Kalau temen-temen taruhnya telentang seperti ini nggak langsung kena ke frame kameranya. Terus ini bagian depannya belum gua kasih anti gores juga, jadi masih polosan aja. Dan bisa dilihat bibirnya ya lumayan tebel ya. Jadi ya udah pasti aman lah emang. Kalau Spigen tuh teman-teman mau taruh tengkurap juga pastinya ini aman. Dan karena ini Rugged Armor, jadi dia tuh agak apa ya, proteksi gitu. Pas kita pegang juga dia berasa lebih tebel. Tuh jempol sama jari tengah gue tidak ketemu guys. Udah ya untuk yang Rugged Armor. Sekarang ke Spigen selanjutnya. Oke, lanjut Spigen yang thin fit tipenya. Ini kenanya adalah hybrid, kanan kiri adalah soft case, sedangkan yang tengahnya hard case. Karena thin fit jadi dia kenanya tipis dan di bagian dalamnya seperti ini. Oke, nah, langsung aja kita cobain. Hitam ketemu hitam jadinya kayak plain sih sebenarnya, cuma ya bagus aja sih. Kelihatan fisik kasat mata ini gue ngelihatnya tuh bagus guys, karena warna frame kameranya si A53 ini matte ya, doff gitu. Ketemu doff juga si Spigennya ini tuh kayak ngeblend gitu loh. Warnanya cakep sih. Cuma minusnya kalau ini tuh gampang ninggalin bekas sidik jari ya, nyeplak-nyeplak gitu loh. Tangan berminyak, tangan berkeringat kayak gitu-gitu, ini gampang banget ngebekas. Misalkan nih aja gue, ini bersih ya, gue megang hidung gue nih, udah gue tempelin tuh kalau habis dipakai telepon atau teman-teman habis megang muka gitu ya, habis aktivitas bisa jadi makin banyak nih bekas minyaknya. Cuma kalau kalian suka ngelap-ngelap ya udahlah, nggak apa-apa. Nih bibir lebihan di bagian frame kameranya, oke aman. Terus yang bagian depannya juga oke, sama tebelnya kayak yang Rugged Armor tadi. Teman-teman terserah mau taruhnya tengkurap gini ataupun naruhnya telentang seperti ini. Oh iya, minusnya ini kalau sepengalaman gue pakai yang thin fit karena ini material plastik gini ya, hardcase. Kalau baret ini kelihatan sih, ketara banget garis-garis baretannya guys. Gitu. Udah ya. Sekarang lanjut ke casing Spigen terakhir. Oke, ini yang tipenya adalah liquid air ya. Bagian belakangnya seperti ini, ada garis-garis oktagonal. Garis-garis kayak ketupat gini lah, pokoknya segi 4. Dan dibaliknya ciri khas Spigen. Serta nih, kalau mau detailin banget kayak gini ya, pola-polanya. Jadi ini bisa sekalian nambahin grip gitu. Materialnya semuanya adalah silikon, semuanya soft case. Nggak ada hardcase-hardcaseannya. Terus kalau dipakein ke handphonenya seperti ini. Tuh. Beda warna ya antara casingnya sama frame kameranya ya, karena emang karet sih ya, ketemunya silikon. Dan ini dipegangnya lebih enak tuh,
masih bisa nyentuh jempol sama jari tengah gua. Jadi ini menurut gua juga emang feel si pegangnya lebih handy buat teman-teman yang demen sama Spigen dan nggak nyari yang tebel-tebel banget. Ini bisa jadi pilihan nih. Tuh untuk bagian frame kameranya juga kayak nggak ada bibir lebihan yang tebel kayak yang sebelumnya tadi ya. Agak lumayan aja lah ada. Terus yang bagian depannya masih sama sih tebelnya. Jadi dia nipisin nih bagian belakangnya aja guys kalau menurut gua. Tapi tetap aman nih kalau teman-teman taruhnya telentang seperti ini. Nggak langsung kena frame kameranya pasti. Gitu. Spigen mah semuanya aman sih. Oke ya, sip buat Spigen kelar. Abis ini kita pindah ke merek Ringke. Oke, buat yang Ringke-nya juga ada 3, Onyx, Fusion, sama Fusion Card nih yang baru ya. Mari kita cobain satu persatu. Oke, ini yang Onyx gue dapetnya warna biru. Kemarin nanya ke Unicast yang warna hitam sebenarnya pengen gue beli tapi lagi habis, belum restock lagi. Ya udahlah, yang penting ada aja dulu. Yang ini Fusion itu kalau teman-teman nyari yang warnanya apa ya, bisa dibilang warnanya solid, gue lebih prefer atau saranin yang ini sih guys, yang tipe Onyx karena dia gripnya suwer dah, mantap banget, mirip-mirip kayak sandstone gitu loh tuh finishingnya ya kan. Dan sandstone-nya juga nggak cuma di bagian belakang doang tapi sampai ke bagian pinggirnya juga tuh. Bukan sandstone sih, tetap aja tapi ada pola-polanya tekstur kayak gini. Terus ini juga ada Ringke Onyx gitu. Jadi kalau digenggam ini menurut gue enak aja sih, gripnya tuh asik gitu. Terus ada tambahan hidung babi juga di sini ya. Oke, tuh pasti presisi sih. Oh, hidung babi ada 2. Lupa gue. Kanan sama di kiri. Jadi fleksibel. Terserah teman-teman. Naro apa namanya? Naro tali lanyarnya mau di sebelah kanan apa sebelah kiri. Ini looksnya kalau dari depan seperti ini. Masih tipis ya bagian bawahnya. Karena ya bezelnya rata lah kalau Samsung A53 ini. Dan belakangnya seperti ini looksnya. Sip ya untuk yang Onyx. Ntar lu belum. Yang dipegangnya. Oh nggak begitu tebel. Nih masih aman. Masih bisa nyentuh sih kuku jempol ke jari tengah gua guys. Dah. Lanjut sekarang ke Ringke yang lain. Selanjutnya Ringke Fusion yang Army atau Camo. Ini harganya 200.000. By the way gue tadi lupa ya nyebut harganya. Tapi ya yang pasti nanti akan gue tulis juga kok di bawah. Jadi kalau kelupaan maaf. Pokoknya biar cepet aja video casing soalnya panjang-panjang kan guys. Tadi Ringke yang pertama yang Ringke Onyx itu harganya 185. Ini 200.000. Nah, langsung kita cobain nih hitam ketemu hitam. Jadinya tentara harus hitam. Siap. Harus hitam. Siap. Tentara nggak boleh putih. Sob. Ya pokoknya looksnya seperti ini jadinya. Cakep juga sih tetap. Cuma emang kayak kurang berwarna aja. Kalau teman-teman punya yang warna hijau menurut gue ini cakep juga sih. Atau warna putih ya. Terus ini dipegangnya juga masih oke. Jempol sama jari tengah masih ketemu. Looksnya bagian depan seperti ini. Terus bagian belakang sekali lagi seperti ini. Bagus nih di bagian ring kameranya ada pelindung atau karet hitamnya lagi. Terus tebelnya segini. Bagian pelindung kameranya dan untuk bagian layarnya tebelnya oke segini ya, masih lumayan bagus, masih lumayan terproteksi. Tengkurap nggak langsung kena handphone, telentang juga nggak langsung kena si frame kameranya, aman guys. Oke, sip ya, aman lah pokoknya nih. Lanjut sekarang ke Ringke yang terakhir. Oke, ini Ringke Fusion Card. Harganya 200.000 juga sama kayak yang Fusion tadi ya pokoknya. Dan ini kartunya masukinnya tuh dari sebelah kanan sini sih guys. Tuh gitu masukinnya. Buat ngeluarinnya dorong dari yang sebelah kiri bawah sini. Gitu nantinya. Terus ini juga ada ini ya stiker-stiker lagi. Jadi teman-teman nanti pastiin aja dilepas bagian dalamnya sini. Kalau teman-teman beli yang ini. Ini kalau dipasang seperti ini sih. Ini kalau udah setebal gini biasanya buat nempel-nempelin atau ngisi ulang kartu elektronik agak susah. Mesti dilepas dulu. Tapi kalau bisa di atas NFC-nya ya kemungkinan bisa. Ini tuh biasanya kalau casing yang bisa menampung kartu kan dia lebih tebel. Palingan minimal tuh bukan NFC apa namanya? Wireless charging ya jadinya nggak bisa. Karena ya terlalu ada gapnya gitu loh. Nah, terus untuk bagian pelindungan kameranya segini, cuma pasti aman karena yang bagian bodinya sini lebih tebel ya. Jadi kalau ditaruh telentang begini, tuh otek-otek malah. Jauh dari frame kameranya jadi aman kalau teman-teman taruhnya telentang seperti ini. Terus kalau yang depannya, oh ini tebel. Iya. Oh tebelan yang atas juga ketimbang yang sampingnya, berarti bawahnya juga lebih tebel. Oh kan bener. Atas sama bawah ini
lebih tebal ketimbang pinggir kanan kiri sini. Jadi kalau tengkurap lebih berasa kenanya yang atas sama bawah. Dan satu warning kayak biasa kalau dari gua, untuk casing yang warnanya transparan kayak gini, belinya jangan cuma satu sih guys, minimal 2 ya, karena dia akan cepat menguning. Tapi 200.000 kalau belinya 2 atau 3 lumayan juga sih. Harganya jadi lumayan. Ya saran aja, boleh diterima boleh enggak. Oke, sekali lagi looksnya seperti ini kalau dari belakang, dan dia juga finishingnya glossy ya, bukan yang matte. Bagian matte cuma yang kartunya aja. Terus kalau yang dari depan seperti ini. Udah selesai untuk casing Koreanya juga, temennya dia sendiri dari negara yang sama ya, sama-sama Korea, handphonenya Korea, casingnya juga Korea, baik yang Ringke ataupun yang Spigen. Dah kali ini kita nyebrang ke casing-casing yang Cinanya ya. Oke, pertama dari casing yang harganya 30.000 dulu, pembukaan dulu ya, cari yang murah-murah dulu. Nah ini silikon semua kayak biasa, tapi dalamnya ada nih, ada nubak apa suet lah pokoknya gini, yang bikin handphone, bagian handphone belakang teman-teman tuh halus gitu loh, tidak gampang-gampang lecet. Gue lagi males nepok-nepok, udah begini aja dah ya. Nih looksnya seperti ini, bagian depannya seperti ini, dan langsung kita cobain untuk kamera ultra wide nya, harusnya aman sih. Tuh aman ya, nggak ada vignette-vignetan 1 2 jepret. Kita lihat hasilnya, tuh aman ya guys, nggak ada efek vignette sama sekali. Nah kita lihat finishingnya bagian atas, oke aman, rapi ya. Terus tombol volume kliki, power juga aman. Bawah ada hidung babi sebelah sini ya. Terus di bagian bawah sini, rapi banget bagian speakernya, nice, gue suka. Dan di sebelah kiri polosan aja. Harga 30.000. Sekarang kita lanjut ke harga yang lebih mahal lagi. Ya, ini yang mirip kayak Spigen Rugged Armor tadi. Ini autofocus sih. Cuma yang polanya seperti ini, di bagian belakang nggak ada autofocus Ultimate Experience, tulisan kayak gitu nggak ada. Dan bagian dalamnya seperti ini ya. Tuh, ada bacaan ini. The Ultimate Experience SX A53 5G. Samsung A53 5G. Oke, coba dipasangin jadinya seperti ini. Feel-nya tebel-tebelnya sama coy. Tuh, jempol sama jari tengah gue kagak ketemu. Oke, dari belakang kayak gini. Nih finishingnya di bagian frame kameranya terlindung semua ya. Tebel juga, pastinya jadi aman kalau taruh telentang. Terus bagian depannya, oke, tebel juga, nice, cakep lah. Nah, kita lihat bagian atasnya sekarang detailnya. Rapi jali, tombol volume oke, kliki, power juga oke, kliki. Bagian bawahnya sini nggak ada hidung babi, dan ini oke, rapi juga. Dan sebelah kiri seperti ini. Ya, nggak ada hidung babi sama sekali. Jadi kalau teman-teman taruhnya telentang gini aman, masih tengkurap juga masih aman guys. Oke. Udah. Ya, ini 40.000 menurut gue cakep nih. Kalau teman-teman nyari yang agak-agak bulky sedikit, dan intinya nih casing protektif sih. Ya, silikon semua, bukan yang hybrid. Oke, lanjut sekarang ke yang lebih mahal lagi sedikit. Naik 10.000 dan kita langsung ketemu juragan utamanya. Juragan utama, pemain utama. Nih lihat guys, mana autofokusnya? Nah ini, pas banget, autofokus ya. Autofokus Ultimate Experience. Anjay, casing anjay. Bagian dalamnya sama juga kayak yang tadi, dan ini juga sama sih, lebih protektif sih arahnya. Tuh, jempol sama jari tengah nggak ketemu, dan jadinya tebel tuh ya. Lihat deh bagian bezelnya, makin tebel nih handphone. Dan ya ini pegangnya enak lah pokoknya kalau autofocus. Looksnya aja deh teman-teman, lihat pokoknya seperti ini ya. Bagian belakang tadi, bagian depan juga udah. Langsung lihat finishingnya, rapi banget kan guys, harga gocap. Waduh, kliki juga mantap. Dan bagian bawahnya mirip ya cuttingannya kayak yang tadi, kayak ya udah defaultnya kayak gitulah bikinnya. Dan sebelah kiri pasti nggak ada apa-apa. Nah gitu, sip ya. Dah gini aja lah, nggak usah kelamaan, teman-teman juga pasti udah pada hafal. Gue udah sering banget bahasnya yang kayak gini. Kamera juga pasti nyaman ini. Lanjut sekarang di harga yang sama juga sih, tetap 50.000 juga. Oke, selanjutnya yang ini Pixel Glass ya kalau nggak salah nama casingnya. Dan kayak biasa kalau teman-teman beli ini jangan lupa di Clartech. Dia punya 2 finishing di bagian back covernya. Ini kulit-kulitan, yang ini plastik. Dan ini casing kenanya casing hybrid. Atas bawah pinggirannya soft case, tengahnya adalah hard case. Kalau dipakein jadinya seperti ini.
gitu. Ini ada mereknya yang kayak biasa lah, Generous. Sama nih tulisan kameranya yang sotoy, lensa 12 megapiksel. Oke, lihat dari belakang kan pokoknya finishingnya seperti ini. Kemudian depannya kayak begini. Dan kita lihat kerapiannya bagian atas. Oke, lumayan rapi. Terus volume clicky, power juga aman, ada grip tambahan, ada hidung babi. Bagian bawahnya speaker oke, tapi mic-nya agak-agak terlalu mepet sih sama casingnya tuh ya. Dan di sebelah kiri oke, cuma ada grip-grip tambahannya aja. Langsung kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Masih banyak soalnya guys. Oke, selanjutnya ini casingnya tertulisnya sih Pang ya di mereknya. Cuma ini yang kayak Iron Man gitu sih. Dia ada kickstandnya di sini. Serta setiap pembelian casingnya ini kita tuh dapat kayak lempengan besi gini guys. Lempengan besi gini, dan di baliknya teman-teman ada double tip yang bisa teman-teman lepas dan taruh di sini. Tempelin. Jadi kalau teman-teman tuh mungkin di mobil atau di meja kerjanya ada kayak Baseus yang magnet-magnetan gitu ya. Nah ini handphone bisa dicantelin karena ada magnetnya di sini. Jadi numpang pakai besi yang ini gitu guys. Ya tuh mereknya Pang. Jadi kalau pakai casing ini teman-teman berasa kayak anak pang. Nggak gitu juga sih. Oke, ini looksnya ketika dipasangin ke handphonenya. Nah ini juga casing kenanya hybrid ya, kanan kiri atas bawah soft case, tengahnya adalah hard case. Dan ini tuh bener-bener bertekstur kayak 3D gitu semuanya. Jadi bukan apa namanya, bukan kayak cuma print-printan doang. Terus ini ada bacanya juga, Bieber Cash ya, bukan Justin Bieber ya. Gue buka dan tek, ada kayak penguncinya gitu. Jadi bisa teman-teman kalau nonton landscape seperti ini, kalau potret juga bisa kayak begini gitu. Kalau mau tiktokan atau lagi nonton sambil makan, nonton tiktok, nonton Instagram story, nonton YouTube short, ya terserah lah pokoknya. Dan ini juga casing pastinya kenanya adalah casing yang protektif. Namanya juga hybrid lah ya. Kita lihat dulu bagian atas kerapiannya oke, lumayan menceng sedikit ya ke sebelah kiri bawah. Terus tombol volume sama power oke, clicky. Oke, dapat hidung babi masih ada di casing ini. Dan bagian bawahnya oke lah speakernya, tapi mic-nya dia ke kiri atasan dikit. Dan bagian sebelah kirinya polosan, nggak ada apa-apa. Belakang seperti ini, depan seperti ini. Kamera aman sih kalau menurut gua. Tuh bulet-buletannya nggak nutupin gitu. Cobain aja deh ya, pada penasaran. Ultrawide. Nah ini dia ultrawide, aman, nggak ada vignette-vignetan. Jepret. Oke, ini bawah bukan vignette ya, tapi kaki gue nih batas mejanya kayak gini guys. Oke, lanjut kita ke casing gocap selanjutnya. Oke, selanjutnya yang ini kickstand juga, teman-teman juga pasti udah aware, gue udah pernah bahas casing yang kayak gini pokoknya di video casing smartphone sebelumnya. Baliknya seperti ini, agak-agak cakep ya. Langsung aja kita pakein. Ini casing kenanya dia tuh sebenarnya hybrid. Cuma bagian hard case-nya sedikit doang nih. Ini yang matte doff kayak gini nih pokoknya. Yang ininya yang bulat-bulat sih tetap karet, kanan kiri juga nih karet. Ini ada bagian frame kameranya yang penutup kamera, jadi bisa ditutup kalau misalkan teman-teman lagi main game gitu, lagi nggak pakai kameranya, intinya kayak gitu. Terus ini yang gua nggak begitu sukanya adalah posisinya sih, mesti kita balikin dulu ke awal ya, seperti ini lagi pokoknya baru bisa ditekuk. Kalau begini ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi plusnya ini bisa dipakein gini lah, pakein ring gitu ya, eye ring plus kalian jadi kickstand juga gitu guys. Ini tebel, casingnya tebel banget tuh, jauh ya, nggak kena nih jempol sama jari tengah gua. Dan ini tuh lihat sendiri dah, tebel banget coy. Oke, kalau kamera belakang udah pasti bisa terlindungi. Kita lihat detailnya bagian atas, oke, pas di tengah-tengah lah, masih oke nih. Terus tombol volume, clicky, volume juga, power juga oke, nggak clicky tapi mantep dipencetnya. Terus di bagian bawahnya ada hidung babi, terus bawahnya lagi, oke, cakep, rapi jali. Sebelah kirinya hidung babi lagi, oh nggak ada, polosan aja guys. Ya seperti ini. Sekali lagi dari belakang looksnya nih, kamera juga pasti aman, nggak usah gue tes lah, pasti aman, nggak ada vignette-vignetan. Terus bagian depannya, oke, seperti ini, bagian bezel-bezelnya juga tuh kelihatan. Oke ya, 50.000 juga nih. Dapat yang tebal, dapat yang protektif. Lanjut kita ke casing yang berikutnya.
Oke, ini dia casing selanjutnya yang honeycomb guys. Favorit gua di beberapa video casing sebelumnya dan favorit teman-teman juga sih. Gue beli yang warna smoke pastinya, nggak yang clearnya, kan ada tuh yang clear juga. Nah kalau yang ini patut dicurigai nih bagian kamera ultrawide-nya. Soalnya udah pernah beberapa kali ada efek vignette gitu guys. Tapi ini casing tangguh sih. Keren banget, dia casing hybrid kenanya, cuma lebih banyak yang hardcase-nya. Karena biasanya hardcase itu kan di bagian belakang doang. Ini sampai ke bagian pinggir-pinggirnya sini nih. Tuh yang warna silvernya ini loh, warna grey-nya. Ini hardcase. Kita lihat dulu bagian atasnya. Oke, aman ya. Titik mic-nya oke. Terus tombol volumenya kliki. Power juga oke, mendep tapi mantep lah dipencetnya. Nggak ada hidung babi. Bagian bawahnya juga oke, cakep, rapi jali, dan sebelah kiri juga nggak ada hidung babi. Perlindungan kameranya pasti aman tuh, jadi kalau taruh telentang juga pasti aman. Taruh tengkurap juga masih aman. Ini ada pentolek kiri kanan atas bawah ya, anti crack-annya. Dan kita coba bagian kameranya nih, yang ultra wide-nya. Mana objek gua? Mana handphone gua? Nah, ini dia. Kita cobain langsung. Ultra wide 1, 2, 3. Oh, aman coy. Nggak ada ya, 1, 2, foto. Tuh, lihat. Aman sekali. Kagak ada efek vignette. Cakep berarti untuk casing honeycomb di Samsung Galaxy A53 5G ini guys. Wow, tapi dipegang dia rada-rada bulky sih. Cuma ya nggak apa-apa lah, namanya juga casing protektif. Nggak ketemu nih jempol sama jari tengah gua. 50.000, cakep. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya nih casingnya mirip-mirip kayak Otterbox kalau gua ngelihatnya. Hybrid ya, kanan kirinya dia soft case tapi sedikit banget soft case-nya. Karena tuh kelihatan yang bagian grey-nya juga ini adalah hard case, cuma setengah doang tuh. Dan tuh hard case-nya banyak juga di belakang, sama ada aksen kayak gininya nih. Bukan aksen apa, ini juga soft case. Cuma kok ini kotor apa bekas jari ya? Kok nggak bekas juga. Ya iya coy, ya gampang ngebekas. Dibaliknya kayak gini, honeycomb ya. Ini nggak bekas, tapi dia materialnya, plastiknya termasuk kayak keras banget gitu loh. Ini tebel banget sih. Gua pasang dulu. Susah yang ini guys. Pakai cara biasa aja deh, cara sulap. Oke, maunya dipaksa gini berarti dia. Woi, bulky banget coy. Wah, ini paling bulky dari yang dari tadi udah dicobain. Tebel banget. Telunjuk jempol sama jari tengah kagak ketemunya. Gapnya jauh bener nih, udah gua kencengin. Masih gak ketemu. Oke, lihat dulu bagian atasnya. Kayak cakep, tapi dia agak-agak ke bawah dikit, cuma nggak apa-apa. Terus tombol volumenya, kliki sekali. Power tidak kliki tapi mantap. Terus bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Sini oke, rapi jali, dan sebelah kiri nggak ada hidung babi ya. Oke lah, oke. Nih tapi walaupun gampang ngebekas sidik jari, tapi dia punya material yang menurut gua beda sih. Ini kita lap tuh pakai baju aja. Nih bawahnya belum. Tuh udah bersih lagi. Bagus ini. Yang buat nyari proteksi ini ala-ala kayak Otterbox banget sih. Tebel banget coy. Buat kayak nimpuk orang juga kayaknya oke nih. Waduh kacau. Nih bagian frame kameranya tebel ya. Jadi terlindungin banget. Taruhnya telentang juga masih aman guys. Terus lihat tuh bagian depannya. Tebel banget deh. Doer banget bibirnya guys. Tebel dan tinggi nih perlindungannya. Tuh lihat tuh. Waduh kurang tebel apa coba. Aman nih buat teman-teman yang suka ngejatuhin handphone atau buat orang tua yang mungkin handphonenya suka dipinjemin ke anaknya. Ini casing cakep nih, 50.000 nggak usah mahal-mahal. Ini proteksi sih. Kalau dibanting sama anaknya juga menurut gue ini masih nggak apa-apa. Oke ya, lanjut. Oke, selanjutnya casing yang ini yang leather-leatheran, vegan leather gitu, cuma ya namanya doang vegan leather tapi bukan leather. Ini ada merek-mereknya yang kode ini loh. Tuh pasti pernah lihat juga teman-teman di video casing yang lain ya. Ini kenanya style case, kanan kiri dia soft case tapi tengahnya hard case. Tapi ini basicnya adalah casing custom sih. Jadi ya banyak yang bikin modelan seperti ini, basic casingnya maksudnya gitu. Looksnya dipegang simple, enak banget ini. Dan nggak tebel juga tuh, jempol sama jari tengah masih bisa ketemu. Dan ya udah, bagian frame kameranya pasti aman buat ininya, buat ultra wide, tapi perlindungannya tipis sekali. Bagian depannya juga tipis. Makanya tadi gue bilang style case nih, kalau teman-teman pakai tempered glass, kok nggak tahu udah ngangkat atau enggak. Nyarinya jangan yang sampai ke pinggiran banget tempered glassnya ya. Kita lihat kerapiannya dulu. Oke, bagian atas aman. Terus tombol volume oke, kliki juga aman. Power kliki oke. Ada hidung babi di sini.
Terus bagian bawahnya juga oke. Cakep nih, bagian speakernya rapi. Dan sebelah kiri nggak ada apa-apa. Coba taruh telentang. Oke, aman. Nggak langsung kena frame kameranya. Nice. Tengkurap. Oke, aman juga. Enak nih pegangnya. Yang nggak enak dari casing ini cuma satu. Nih, kode A New Tactile Experience and Fashion Made in China. Gitu. Oke, ini casing 50.000 yang terakhir. Habis ini kita mulai naik 5.000. Jadi yang 55.000. Oke, masuk ke harga 55.000. Ini ada 4 macam. Cuma gue yakin teman-teman juga udah pernah lihat yang modelan begini. Jadi kita bahasnya agak cepat aja. Oke, mulai dari yang ini dulu nih, yang Aioria. Nih, Aioria yang canvas. Basic casingnya sama kayak yang tadi ya, custom case gitu. Langsung aja gue paling cerita, feels dipegangnya ini juga enak, tipis. Terus ini bagian frame kameranya segini doang perlindungannya. Dan bagian depannya juga segini sih. Oke, kalau ditaruh tengkurap kayak aman, nggak langsung kena. Terus bagian, bentar dah, kalau kok ini, oh enggak deh, gue kirain langsung kena frame kameranya. Tapi ternyata bagian pinggirannya ini emang hardcase. Bentar, fokus. Nah ini, bagian pinggir sininya hardcase sih. Keras gitu, plastik. Jadi makanya kegesek-geseknya gue kirain kena frame kameranya. Ternyata tidak, masih aman. Lanjut sekarang ke yang lain. Oke, selanjutnya yang modelan kain-kain ala-ala kayak karbon begini, dan jangan salah ya, ini tuh ada kainnya beneran, jadi bukan cuma tekstur aja. Kalau teman-teman iseng pakai jarum atau pakai cutter gitu dibaretin gitu ya, ya keangkat ini. Gue udah pernah nyobain soalnya. Casingnya style case kayak biasa, masih punya basic yang sama lah. Kanan kiri atas bawah soft case, tengahnya adalah hard case tipis. Jadi ini kenanya style case. Jadi kalau teman-teman pakai ya ini kenanya nggak ada proteksinya sih, lebih ke stylenya aja, proteksi adalah sedikit lah. Selama emang bukan hard case, jadi ini masih bisa meredam sedikit-sedikit. Kalau amit-amit handphone teman-teman itu jatuh. Tuh, dari depan seperti ini masih sama kayak yang tadi, dari belakang looksnya juga seperti ini. Ada bagian sini nggak usah gue bahas lah. Ini juga kameranya pasti aman karena bukan perlindungan per lensa, jadi per satu frame kameranya semua. Lanjut ke yang lain. Nih, nextnya yang dua finishing gini, bagian atasnya kain-kain fabric, yang bawahnya ini ala-ala kayak kulit sintetis gitu sih. Ngebekas kok digaruk-garuk kuku tuh. Iya, kulit gimana sih? Kulit lah pokoknya gitu, bukan kulit sunat ya. Oke, nih udah dipasang, dia berasa lebih tebal nih, lebih tebal sedikit di bagian sini. Dia juga agak mengkotak ketimbang dari tadi yang udah kita coba dia ngelengkung. Kalau ini agak kotak sedikit ya. Sedikit doang sih, tapi pas kita pegang menggenggam seperti ini berasa jempol sama jari tengah masih aman, dan looksnya pokoknya seperti ini. Kenapa gampang banget nyeplak ini sih dari tadi? Oh bukan ngebekas, ini ya kayak nubak gitulah. Kebawahin hilang. Ini kamera pasti aman sih harusnya. Kita coba lagi, ini yang casing terakhirnya. Tuh aman ya, nggak ada vignettan guys. Sekarang casing ke 55.000 yang terakhir nih. Yang modelannya kayak kayu gini, ini menjadi favorit gue sih, ngeliatnya cakep. Kemarin pas bahas di handphone apa ya, kan warnanya bukan hitam. Nah ini gue ambil yang hitamnya, bukan yang abu-abunya. Ketemu handphone hitam harusnya tuh kan bener cakep. Ih, Aiorianya mendingan yang ini sih daripada yang canvas ataupun yang jeans. Ini bukan kayu ya, ini masih sama kayak material soft touch gitu. Jadi kalau ditekan kuku dia nggak bekas, tapi nanti akan sembuh sendiri. Self healing lah bahasanya. Lebih tebal sedikit sih ketimbang yang tadi casingnya yang 55.000 juga, cuma ini kayak lebih mantep aja. Dari depan seperti ini, bagian bezelnya kelihatan lebih tebal sedikit ya. Bagian frame kameranya kayak aman, terlindungi itu tipis. Nah kan bagian depannya juga kayak tipis juga. Tapi masih aman, yang penting ditaruh telentang aman, taruh tengkurap juga aman. Sip, oke, yang 55.000 selesai. Kita lanjut ke yang lebih mahal sedikit lagi ya. Oke, casing selanjutnya harganya 60.000, favorit gue juga nih termasuk casing, yaitu adalah yang frosted gini. Dan ini frosted triton, gue ngambilnya yang cuma satu warna aja udah fix lah, pasti cakep ini, warna hitam ya pinggirannya. Nih kalau dipakai tuh, ganteng udah nggak meninggalin bekas sidik jari gitu kan. Terus juga logo Samsung masih kelihatan nih, teman-teman naruh stiker di sini atau foto mantan, foto anak, foto istri, masih kelihatan di sini guys. Ya pinggirannya juga hitam, sininya frame-nya juga hitam, mata gue ngeliatnya enak. Kita lihat detailnya, bagian atas oke tuh kan, cakep. Terus tombol volume kliki seperti biasa. Volume juga. Terus ada hidung babinya di bawahnya sini.
Terus bagian bawahnya lagi tuh rapi jali, dan sebelah kiri polosan aja nggak ada apa-apa. Ini ada pentol-pentolan anti cracknya ya guys, di sudut kiri kanan atas bawah tuh semuanya ada tiap sudut, jadi amit-amit handphone jatuh tuh, masih aman guys. Taruh telentang juga aman, taruh tengkurap juga aman. Seperti biasa teman-teman pakai tempered glass ataupun pakai hydrogel juga ini masih aman. Tuh lihat tuh, bagian belakang tebelnya segini, cakep ya. Terus bagian depan setebel ini. Nice. Oke, Rp60.000 saja. Lanjut ya. Oke, selanjutnya yang ini gue lupa tipenya apa namanya, tapi ya ini kenanya style case sih. Kanan kiri atas bawah soft case, sedangkan yang tengahnya ini hard case. Cuma ada penambahan di bagian frame kameranya, ini tuh bahannya metal. Kalau yang kemarin di Oppo Find X5 Pro 5G ada tulisan mari silikon, kalau yang ini polosan aja. Karena dari handphonenya juga emang nggak ada anu-anuan ya. Wih, bagian dalamnya gampang ngebekas banget nih. Nah, bagian luar seperti ini, gampang ngebekas juga nih, kena sidik jari. Tapi bisa dilap langsung hilang. Tombolnya enak juga. Lihat dulu bagian atas, tapi ini kayaknya basic itu sih, basic casing custom yang sama. Tuh kliki. Dan terus ada hidung babi juga sebelah sininya. Dan di bawahnya juga oke, rapi jali. Dan di sebelah kiri oke, polosan aja. Looks dari depannya seperti ini guys. Dan looks belakangnya sekali lagi seperti ini. Kita cobain kameranya karena dia ada perlindungan ya, masing-masing lensa. Kita ke ultra wide. Oke, cakep tuh, nggak ada vignette-vignetan ya. Lanjut ke dua casing yang terakhir nih. Oke, casing berikutnya nih harganya 70.000, mereknya adalah W Launch kalau nggak salah ingat ya. Hybrid kenanya, kanan kiri atas bawah soft case, tengahnya ini hard case yang lumayan keras. Ini menurut gua materialnya tuh hampir mirip-mirip kayak ringke sih, dengan harga yang lebih irit ya. Rp70.000. Tuh kalau dipakai ini masih bakal ini ngeluarin tetap warna handphone teman-teman. Jadi mau pakai warna apa tetap kelihatan, cuma minusnya ya ini gampang nyeplak sidik jari aja. Tuh kelihatan ya. Gitu. Terus kalau soal kuning ini bakalan nyaru sih, soalnya yang akan menguningkan bagian soft case-nya, yang mana berarti bagian kanan kiri atas bawahnya. Cuma ini kan karena smoke jadinya ya paling jadinya coklat sih, bukan kuning. Perlindungan bagian kameranya oke, cakep, lumayan tebel. Kita lihat dulu bagian atas. Rapi jali ya. Bagian mic-nya pas di tengah-tengah nih. Terus tombol volumenya kliki, power juga kliki. Di bagian bawahnya oke, ada hidung babi. Terus bagian bawahnya lagi sini rapi jali. Ini ada hidung babi lagi nggak? Oke, nggak ada. Polosan aja. Taruh telentang pastinya aman. Licin sekali. Terus taruh tengkurap juga aman. Ini tuh ada detail-detail tambahan di bagian kiri bawah nih, ada pentol gitu. Ini juga ada pentol lagi, dan di kanan atasnya. Ini gunanya biar, ini kan yang tengah-tengah yang transparan itu pastinya gampang baret ya karena hard case. Pentol-pentolan ini biar kalau teman-teman taruhnya telentang itu nggak langsung nyentuh ke bidang datar sininya, jadi kenanya sini dulu. Jadi kalau teman-teman buktiin aja nanti kalau misalkan pakai casing ini seringan taruhnya telentang, pasti yang baret duluan yang bagian bulet-buletan ini sama pinggiran kameranya. Udah apal sih gua. Terus nih juga ada air bubblean lagi nih di setiap sudut kiri kanan atas bawah. Ini kayaknya turunannya casing yang Triton sih, atau mungkin ini terinspirasi dari Triton. Soalnya bentukan air cushionnya gini mirip sih. Iya tuh, kalau ditekan-tekan berasa lebih membel gitu sih, lebih empuk gitu. Bagus lah buat sisi proteksi, ini enggak? Ini yang 70.000, abis ini adalah casing yang terakhir. Harganya paling flagship sendiri. Oke, ini yang paling mahalnya, yang flagshipnya, maksudnya dari casing Cinanya ya guys. Ini adalah Sundede, harganya Rp90.000. Dah. Ini kayak biasa, casing ini adalah hybrid, kanan kiri soft case, tengahnya hard case, tapi hard case yang nggak keras banget, masih lebih keras yang tadi ya, yang mirip-mirip Triton itu. Jadi ini emang pure kenanya bagian belakang, buat teman-teman yang suka mengekspresikan warna handphonenya. Ini bisa juga naruh stiker-stiker kayak yang di Triton tadi lah, yang gue bilang lah. Naruh stiker, naruh foto, ya terserah lah, intinya bisa semua di sini. Kalau mau polosan juga ya nggak apa-apa. Cuma ya yaudah, ini langsung lihat aja finishingnya kayak yang udah sih. Ini ada pentol kiri kanan atas bawah anti cracknya, terus ini juga ada karetnya lagi, soft case-nya lagi maksud gua, dan ya seperti inilah, nggak ada yang berbeda sih. Tuh bagian atasnya kita lihat dulu, pasti rapih finishingnya. Tuh pas di tengah-tengah lubang mic, terus tombol
volumenya juga sama power aman. Kemudian nih ada hidung babinya sebelah sini, bagian bawahnya juga rapi jali, dan sebelah kiri ada mereknya sih, Sundede. Nggak ada apa-apa lagi di sininya. Ini gampang ngebekas sih. Ya teman-teman juga pada tahu lah pastilah. Udah sering banget gue bahas ini. Ngebekas sidik jari, tapi ya kayak biasa tinggal dilap-lap aja. Nantinya dia bersih lagi. Tapi lebih effort aja sih jadinya. Oke deh, banyak banget casing yang dibahas ya. Jadi ya yaudah biar langsung cepet aja. 2 casing favorit gue di episode kali ini dari kamera yang di depan. Oke, 2 casing favorit gue sebenarnya agak susah juga milihnya. Soalnya casingnya tuh bagus-bagus sama dipegang itu enak-enak semua rata-rata di Samsung Galaxy A53 ini. Cuma gue akan ubah aja pola pikirnya kayak kira-kira tuh casing mana sih yang pertama kalinya tuh bakal gue pakai kalau misalkan gue punya handphone ini ya dan dipakai ya sehari-hari gitu. Pertama gue ngambil dari yang mahalnya dulu, yaitu yang Ringke pilihan gue, yaitu Ringke Fusion X yang Camo ini. Alasannya sama kayak yang tadi gue bilang sih, gue lebih suka visualnya aja. Looks-nya itu cakep, antara nih matte doff di bagian frame kameranya, ada temennya juga yang warna hitam matte di bagian tengah, di bagian bawah seperti ini. Dan ini juga dipegangnya, seingat gue dulu kalau apa ya Ringke Fusion X itu tuh bagian pinggir-pinggiran rada tajam guys, tapi sekarang tuh udah enggak. Bagian edge-nya tuh lebih bener nih kalau menurut gue. Terus ada pilihan juga untuk hidung babinya di kanan sama di kiri, jadi lebih leluasa aja, terutama teman-teman yang suka pakai tali lanyar. Terserah deh tuh mau di sebelah kanan apa sebelah kiri. Harga 200.000 apakah worth it? Menurut gue worth it. Harga 200.000 di bagian tengahnya ini kan transparan, apakah menguning? Lama menguningnya karena ini adalah hard case gitu ya. Dah, ini untuk yang versi yang mahalnya. Nah, kalau yang murahnya yang mana? Gue pilih yang Aioria tadi, tapi yang finishingnya adalah yang wood atau yang kayu. Kenapa? Tuh pada saat dipakai menurut gue bagus sih warna hitam yang gini. Hitam Aioria ini kemarin kan dibahas juga di video M53. Tapi M53 nya warnanya cerah, ketemu warna gelapnya tuh kayak kurang cocok. Tapi kalau ini handphone yang gelap, ketemu Aioria Wood yang gelap ini juga menurut gue sih cocok. Dipegangnya juga masih enak, terus juga nggak bulky banget, lubang-lubangnya presisi, terus tombol-tombolnya juga clicky gitu. Sama yang ini sih, tuh nggak ngebekas sidik jari. Dari tadi kan banyak tuh casing-casing ngebekas sidik jari, jari lagi keringetan, nggak keringetan atau berminyak gitu ngebekas. Tapi yang ini enggak, hitungannya aman ini. Halusnya juga asik sih buat masuk atau keluar masuk kantong menurut gue gitu ya guys. Jadi gimana kira-kira kalau tonton pilihan casingnya tuh apa di Samsung Galaxy A53 series ini? A series sih, bukan A53 series ini. Coba tulis di kolom komentar di bawah biar kita diskusi seperti biasa. Oke ya, segini aja video kita kali ini, lama banget kayaknya. Soalnya 23 casing, terima kasih banget loh jadinya. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi ya kalau bermanfaat, monggo silahkan di share ke teman-temannya, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.